لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Perang Badar, Umair bin Wahab termasuk salah seorang pemimpin Quraisy yang menghunus pedangnya untuk melawan Islam. Ia seorang yang tajam penglihatannya dan teliti perhitungannya. Karena itulah, ia diutus kaumnya untuk menyelidiki jumlah kaum muslimin yang ikut pergi berperang bersama Rasulullah dan mengamati apakah di belakang mereka masih ada pasukan tambahan atau yang masih bersembunyi. Umair bin Wahab al-Jumahi memacu kudanya untuk mengamati sekeliling perkemahan kaum muslimin, lalu kembali dan berkata kepada kaumnya, kekuatan mereka kurang lebih 300 orang, dan ternyata perkiraannya itu benar. Mereka juga menanyakan kepadanya, apakah di belakang mereka masih ada bala bantuan? Ia menjawab, aku tidak melihat apa-apa lagi di belakang mereka. Hanya saja wahai kaum Quraisy, aku melihat pusara-pusara menganga yang menantikan kematian. Mereka adalah kaum yang tidak mempunyai pembela dan pelindungan kecuali pedang mereka sendiri. Demi Tuhan, tidak mungkin salah seorang dari mereka terbunuh tanpa terbunuhnya seorang di antara kita sebagai imbalannya. Apabila jumlah kita yang tewas sama dengan jumlah mereka, kehidupan mana lagi yang lebih baik setelah itu? Pertimbangkanlah baik-baik persoalan ini. Kata-kata dan buah pemikirannya itu mampu mempengaruhi sebagian besar pemimpin Quraisy. Dan hampir saja mereka menghimpun kekuatan mereka untuk kembali pulang ke Mekah tanpa perang, seandainya Abu Jahal tidak merusak pikiran tersebut. Abu Jahal mengobarkan api kebencian di dalam jiwa mereka, yang memercikkan api peperangan, di mana ia tewas sendiri sebagai korbannya yang pertama. Penduduk Mekah memberi gelar setan Quraisy kepada Umair. Pada Perang Badar itu, setan Quraisy ini benar-benar mendapat pukulan hebat karena usahanya menemui kegagalan total. Orang-orang Quraisy kembali ke Mekah dengan kekuatan yang telah hancur. Umair bin Wahab pun harus meninggalkan salah satu anggota keluarganya di Madinah karena anaknya menjadi tawanan kaum muslimin. Suatu hari ia berkumpul dalam majelis pamannya, yaitu Safwan bin Umayyah. Safwan ini memendam rasa dendam dan benci karena ayahnya, yaitu Umayyah bin Khalaf, menemui ajalnya di Perang Badar, sedangkan tulang belulangnya terkubur di sumur tua. Safwan dan Umair duduk berbincang-bincang untuk melampiaskan dendam kesumat mereka. Urwah bin Az-Zubair menceritakan perbincangan mereka berdua. Demi Tuhan, tidak ada lagi gunanya hidup kita setelah peristiwa itu, kata Safwan. Engkau benar, dan demi Tuhan, kalau bukan karena utang yang belum kubayar dan keluarga yang kukhawatirkan akan terlantar sepeninggalanku, niscaya aku berangkat mencari Muhammad untuk membunuhnya, jawab Umair. Aku mempunyai alasan yang kuat untuk mengelabuinya. Aku akan mengatakan bahwa aku datang untuk membicarakan anakku yang tertawan, tambah Umair. Safwan tertarik dengan ungkapan Umair tersebut dan berkata, biarlah aku yang menanggung utangmu. Aku akan melunasi semua dan keluargamu hidup bersama keluargaku. Aku akan menjaga mereka seperti aku menjaga keluargaku. Bila demikian, mari kita simpan rahasia kita ini, kata Umair. Kemudian Umair meminta pedangnya, lalu ia mengasah dan membubuhi racun. Selanjutnya, ia berangkat hingga sampai di Madinah. Ketika Umar bin Al-Khattab sedang bercakap-cakap dengan sejumlah kaum muslimin tentang Perang Badar, dan mereka menyebut-nyebut pertolongan Allah kepada mereka, tiba-tiba Sayyidina Umar melihat Umair bin Wahab yang baru saja menabatkan tunggangannya di depan masjid dan siap mempergunakan pedangnya. Sayyidina Umar berkata, itu si Umair bin Wahab, si musuh Allah. Demi Allah, ia pasti datang dengan maksud jahat. Dialah yang telah menghasut orang banyak dan mengarahkan mereka untuk memerangi kita di Perang Badar. Sayyidina Umar lalu masuk menghadap Rasulullah dan berkata, ya Nabi Allah, itu si Umair si musuh Allah. Ia telah datang siap menghunus pedangnya. Rasulullah menjawab,
suruhlah ia masuk menghadapku. Lalu Sayyidina Umar membawa masuk Umair menghadap Nabi, bagai harimau yang kehilangan gigi. Umair sama sekali tidak berkutik ketika tali pedang beracunnya dipegang oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ada ketakutan yang tidak bisa disembunyikan ketika Umair berhadapan dengan Sayyidina Umar. Ia hanya diam, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Memang, selamanya pahlawan-pahlawan bangsa Quraisy takut kepada Sayyidina Umar. Rasulullah melihatnya, beliau bersabda, "Biarkanlah ia wahai Umar, silahkan wahai Umair." Umair pun mendekat seraya berkata, "Selamat pagi." Ini merupakan ucapan jahiliyah. Maka Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memuliakan kami dengan ucapan kehormatan yang lebih baik daripada ucapanmu, wahai Umair, yaitu ucapan salam yang merupakan penghormatan bagi ahli surga." Umair berkata, "Demi Tuhan, aku baru mendengar soal itu." Rasulullah mulai bertanya, "Apa maksudmu datang ke sini, wahai Umair?" "Kedatanganku ke sini sehubungan dengan tawanan yang berada di tanganmu," jawab Umair bin Wahab. "Apa maksud pedangmu yang tersandang itu?" tanya baginda Rasul. "Pedang-pedang yang tidak berguna. Menurutmu, apakah ada manfaatnya pedang itu bagi kami?" Umair balik bertanya kepada Rasulullah SAW. "Berkatalah terus terang, wahai Umair, apa maksud kedatanganmu yang sebenarnya?" tanya Rasulullah. "Aku tidak datang selain untuk itu," jawab Umair. "Bukankah engkau telah duduk bersama Safwan bin Umayyah di atas batu? Lalu engkau berbincang-bincang tentang orang-orang Quraisy yang tewas di sumur Badar, dan engkau berkata, 'Kalau bukan karena utang dan keluargaku, niscaya aku akan pergi membunuh Muhammad. Kemudian Safwan akan menjamin akan membayar utangmu dan menanggung keluargamu, asal kamu membunuh aku. Padahal Allah telah menjadi penghalang bagi maksudmu itu,' jelas Rasulullah kepada Umair. Seketika itu juga Umair berteriak, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Perbincangan itu tidak ada yang menghadirinya selain aku dan Safwan saja. Demi Allah, tidak ada yang memberi kabar kepadamu selain Allah. Puji syukur kepada Allah yang telah menunjukkan aku kepada Islam." Rasulullah pun bersabda kepada sahabat-sahabat beliau, "Ajarilah saudaramu ini tentang agama, bacakanlah Al-Quran kepadanya, dan bebaskanlah tawanannya." Begitulah Umair bin Wahab masuk Islam. Kini orang yang dulunya mendapati julukan setan Quraisy itu telah masuk Islam. Ia telah diliputi oleh cahaya Rasul dan lentera Islam seluruhnya. Hingga tiba-tiba dalam sekejap ia telah berbalik menjadi pembela Islam yang gigih. Umar bin Al-Khattab sampai berkata, "Demi zat yang diriku di tangannya, aku lebih suka melihat babi daripada si Umair pada awal ia muncul di hadapan kami. Tetapi sekarang aku lebih suka kepadanya daripada sebagian anakku sendiri." Umair duduk merenungi kelapangan agama ini dan kebesaran Rasulullah. Ia teringat masa-masa silamnya di Makkah, ketika ia merencanakan tipu muslihat busuk dan memerangi Islam, tepatnya sebelum Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau hijrah ke Madinah. Ia juga teringat upaya dan perjuangannya di Perang Badar. Sekarang ia datang dengan menimang-nimang pedang di tangan, hendak membunuh Rasulullah. Semua itu dengan sekejap mata terhapus oleh ucapan syahadatnya. Betapa pemaaf, suci, serta percaya diri ajaran yang dibawa oleh agama besar ini. Beginikah kiranya Islam dalam sekejap saja bersedia menghapus segala kesalahannya yang lalu, dan orang-orang Islam melupakan segala dosa dan kejahatan serta permusuhannya pada masa lalu, dan membukakan hati mereka untuknya, bahkan bersedia merangkulnya. Beginikah jadinya pedang yang tergenggam kuat untuk satu niat yang jahat dan kekejaman, yang kilatnya masih membayang di muka mereka, semua itu dilupakan, dan sekarang tidak ada yang diingat lagi, kecuali keislaman Umair. Dan dalam waktu sekejap, ia telah menjadi salah seorang dari kaum muslimin, sahabat Rasul, yang mempunyai hak seperti hak-hak mereka,
dan memikul kewajiban dan tanggung jawab seperti mereka pula. Beginikah akhirnya seorang yang hampir dibunuh oleh Umar bin Al-Khattab beberapa saat sebelumnya sekarang berubah dicintainya melebihi cintanya kepada anaknya sendiri. Kalau satu detik kejujuran yang membawa Umair menyatakan keislamannya itu telah membawa keberuntungan bagi Umair dengan mendapatkan penghargaan, kemuliaan, ganjaran dan penghormatan dari Islam, itu berarti tidak ada penilaian lain bahwa Islam adalah agama yang besar. Tidak berapa lama setelah itu, Umair telah mengetahui kewajibannya terhadap Islam. Ia akan berbakti kepadanya, seimbang dengan usahanya memeranginya pada masa lampau. Ia akan mengajak orang kepada Islam, setaraf dengan ajakannya memusuhinya di masa silam. Ia akan memperlihatkan kepada Allah dan Rasul-Nya kejujuran, perjuangan, dan ketaatan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Itu ia buktikan dengan datang menghadap Rasulullah sembari berkata, "Wahai Rasulullah, dahulu aku berusaha memadamkan cahaya Allah. Sangat jahat terhadap orang yang memeluk agama Allah. Sekarang aku ingin agar engkau mengizinkan aku pergi ke Makkah. Aku akan menyeru mereka kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, serta kepada Islam. Semoga mereka diberi hidayah olehnya. Bila menolak, aku akan menyakiti mereka karena agama mereka, sebagaimana aku dulu menyakiti sahabat-sahabatmu karena agama yang diikuti oleh mereka." Di sisi lain, pada hari-hari sejak Umair meninggalkan Mekah menuju Madinah, Safwan bin Umayyah yang telah menghasut Umair pergi membunuh Rasulullah sering mondar-mandir di jalan-jalan Mekah dengan sombong, dan ia selalu menumpahkan kegembiraannya yang meluap di setiap tempat pertemuan. Setiap ia ditanyai oleh orang-orang dan keluarganya apa sebenarnya di balik kegembiraannya itu, padahal tulang belulang ayahnya masih terjemur di panas terik matahari padang Badar, ia justru menepukkan kedua telapak tangannya dengan bangga sambil berkata kepada orang-orang itu, "Bergembiralah kalian, karena sebentar lagi akan ada satu kejadian yang akan datang beritanya, yang akan menghapus malu kita di perang Badar." Setiap pagi, ia keluar ke dataran tinggi di pinggiran Makkah untuk menanyakan kepada setiap kafilah dan para pengendara bila ada peristiwa penting yang terjadi di Madinah. Namun, jawaban mereka tidak ada yang menyenangkan atau membuat hatinya bangga, karena tidak ada seorang pun yang mendengar atau melihat suatu kejadian penting di Madinah. Namun, Safwan tidak berputus asa. Bahkan ia tetap sabar menanyai rombongan demi rombongan. Akhirnya, ia mendapati jawaban dari salah satu rombongan dan Safwan bertanya kepada mereka, "Bukankah telah terjadi sesuatu di Madinah?" Mereka menjawab, "Benar, telah terjadi kejadian besar." Wajah Safwan berseri-seri, hatinya benar-benar diliputi oleh kegembiraan dan kebahagiaan. Ia kembali menanyai orang itu dengan bergegas karena dorongan ingin tahu, "Apa sebenarnya yang terjadi? Tolong ceritakan kepadaku." Orang itu menjawab, "Umair bin Wahab telah memeluk Islam. Ia di sana sedang memperdalam ilmu agama dan mempelajari Al-Quran." Bumi ini terasa berguncang bagi Safwan. Peristiwa yang diharap-harapkannya akan dapat mengembirakan kaumnya dan selalu dinantinya untuk melupakan kejadian perang Badar. Tiba-tiba saja berita yang datang kepadanya justru bagai petir yang menyambar dirinya. Suatu hari, sampailah seorang musafir di kampung halamannya, yaitu Umair telah kembali ke Makkah dengan membawa pedangnya dan siap untuk bertempur. Orang pertama yang menjumpainya ialah Safwan bin Umayyah. Saat Safwan melihatnya, Safwan bermaksud hendak menyerang. Namun, melihat pedang yang siaga di tangan Umair, Safwan mengurungkan maksudnya dan hanya puas dengan melontarkan caci maki kepadanya, kemudian membiarkannya berlalu. Sekarang, Umair bin Wahab masuk ke Mekah sebagai seorang muslim, sedangkan waktu meninggalkannya, ia adalah seorang musyrik. Ia memasuki Mekah dan dalam ingatannya terbayang sikap Umar bin Al-Khattab ketika masuk Islam, yang setelah menyatakan masuk Islam langsung berteriak, "Demi Allah,
Aku tidak akan membiarkan satu tempat pun yang pernah diduduki dengan kekafiran, melainkan akan kududuki lagi dengan keimanan. Seolah-olah Umair menjadikan ungkapan itu sebagai semboyan dan pendirian Sayyidina Umar tersebut sebagai teladan. Ia telah bertekad bulat hendak menyerahkan hidupnya untuk berbakti kepada Islam yang sekian lama diperanginya. Dan ia mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk membalas setiap kejahatan yang hendak ditimpakan kepadanya. Demikianlah, ia mengganti dan mengimbangi apa saja yang telah luput pada masa silamnya, berpacu dengan waktu mengejar tujuannya. Ia berdakwah menyebarkan agama Islam, baik siang maupun malam, secara terang-terangan dan terbuka. Keimanan yang telah terhujam di hatinya telah melahirkan rasa tenteram, petunjuk dan cahaya. Dari lidah dan ucapannya keluar kalimat dan kata-kata yang benar, yang digunakannya untuk menyeru orang kepada keadilan, kebaikan dan kebajikan. Di tangan kanannya tergenggam teguh pedangnya yang akan mengencurkan hati setiap penghalang jalan menuju kebaikan, yakni mereka yang selalu mengganggu orang-orang beriman dan hendak membawa mereka ke jalan yang sesat. Dalam beberapa pekan saja, orang-orang yang dapat petunjuk masuk Islam melalui perantara usaha Umair bin Wahab melebihi perkiraan yang melintas dalam angan-angan Umair. Umair pergi membawa mereka dalam satu barisan yang panjang untuk berhijrah ke Madinah secara terang-terangan. Padang pasir yang mereka lalui dalam perjalanan itu seolah-olah tidak dapat menyembunyikan kekaguman dan keheranan terhadap pria yang belum lama ini melintasinya dengan pedang terhunus, menggerakkan setiap langkahnya ke Madinah untuk membunuh Rasulullah. Kemudian lelaki itu pula yang melintasinya sekali lagi dari Madinah menuju Makkah. Tetapi wajahnya berlainan dengan wajah semula ketika ia pergi, karena sekarang ia membaca Al-Quran dari atas punggung untanya yang ikut gembira. Dan kini ia juga mengarungi padang pasir yang sama untuk kali ketiga, dengan mengempalai iring-iringan panjang dari orang-orang yang beriman, yang suara tahlil dan takbir mereka bergema memenuhi angkasa. Ini benar-benar merupakan berita besar, berita tentang setan Quraisy yang dengan hidayah Allah telah mengubahnya menjadi seorang pembela berani mati di antara pembela-pembela Islam lainnya. Umair yang selalu siaga di samping Rasulullah pada setiap peperangan, setia dan berbakti kepada agama Allah itu tetap teguh dan tidak berubah setelah Rasulullah wafat. Pada hari pembebasan Makkah, Umair tidak ingin melupakan sahabat karibnya, yaitu Safwan bin Umayyah. Ia pergi untuk menyampaikan kepadanya kebaikan Islam dan mengajaknya untuk memeluknya. Setelah ternyata tidak ada lagi kesangsian terhadap kebenaran Rasul dan apa yang dibawanya, tetapi Safwan telah bersiap-siap dengan kendaraannya menuju Jeddah untuk berlayar ke Yaman. Umair merasa kasihan melihat sikap Safwan, maka bertekad dengan menyelamatkan sahabatnya itu dari jalan kesesatan dengan jalan apapun. Ia pun bergegas pergi menjumpai Rasulullah, lalu berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya Safwan adalah pemimpin kaumnya. Ia hendak pergi melarikan diri mengarungi lautan karena takut kepada engkau. Berilah jaminan keamanan, semoga Allah melimpahkan karunia-Nya kepadamu." Baginda Nabi menjawab, "Dia aman." Umair berkata, "Ya Rasulullah, berilah aku suatu tanda sebagai bukti keamanan darimu." Rasulullah pun memberikan sorban yang dipakainya sewaktu memasuki Makkah. Urwah bin Az-Zubair menceritakan, Umair pergi dengan sorban itu dan berhasil mendapatkan Safwan yang ketika itu sudah hendak berlayar. Ia berteriak kepadanya, "Ayah dan ibuku menjadi jaminan bagimu. Ingatlah kepada Allah, janganlah engkau berputus asa. Inilah tanda keamanan dari Rasulullah yang sengaja aku bawa untukmu." Safwan menjawab, "Celaka engkau, enyalah dariku dan jangan berbicara kepadaku." Umair berkata, "Benar Safwan, jaminanmu adalah ayah dan ibuku. Sesungguhnya Rasulullah itu adalah manusia yang paling utama, paling banyak kebajikannya, paling penyantun dan paling baik. Kemuliaannya adalah kemuliaanmu dan kehormatannya adalah kehormatanmu.
Aku khawatir terhadap keselamatan diriku, kata Safwan menyahut. Beliau orang yang paling penyantun dan paling mulia, lebih dari apa yang engkau duga, kata Umair. Akhirnya Safwan bersedia ikut kembali. Mereka berdua berdiri di hadapan Rasulullah. Lalu Safwan berkata, orang ini mengatakan bahwa engkau telah memberiku jaminan keamanan. Benar, jawab Rasulullah. Berilah aku kesempatan memilih selama 2 bulan, kata Safwan bin Umayyah. Engkau diberi kebebasan memilih selama 4 bulan, jawab baginda Rasulullah SAW. Pada akhirnya Safwan masuk Islam. Tidak terkira bahagianya Umair dengan keislaman Safwan sahabatnya itu. Umair bin Wahab melanjutkan perjalanan hidupnya yang penuh berkah menuju Allah, mengikuti jejak Rasul yang diutus Allah kepada umat manusia untuk melepaskan mereka dari kesesatan dan mengeluarkan mereka dari kegelapan dan menuju cahaya yang terang benderang. Itulah kisah Islamnya Umair bin Wahab. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.